Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Dinas Bidan bagian yang kedua. Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya, jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukra. Iya Pak, aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan, sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampi dibanding obat. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam ini aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau ku kerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib, ku tutup gerbang puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan. Ketubannya sudah pecah, belum sempat aku tangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang, dan saat hendak kupotong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku, lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Aku berteriak sambil minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di depanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris minta tolong. Aku kemudian lari keluar puskesmas, tapi setibanya di halaman puskesmas aku bingung mau lari kemana.
Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah. "Tolong! Tolong!" Aku lari ke jalan sambil berteriak. Kunyalakan senter handphone sebagai penerangan jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas itu, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara derun motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, ku halangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukrah. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." "Loh, Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukrah. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Hah? Setan?" Pak Sukrah terkejut dengan kesaksianku. "Iya, Pak. Tolong antar saya pulang." "Ya sudah, naik, Mbak." Aku pun segera menaiki motor Pak Sukrah. Di perjalanan dia terus menasihatku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. "Aku nggak melamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan," sanggahku. "Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula warga kampung sini pada nggak mau pergi ke bidan, Pak." "Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja. Saya takut," pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku, apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makananku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukrah memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. "Terima kasih banyak, Pak. Untung saya ketemu sama Bapak," kataku. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau akan menginap di puskesmas. "Mampir dulu saja, Pak," kataku pada Pak Sukrah. "Oh, terima kasih, Mbak. Istri saya sudah nungguin di rumah. Ini makanannya, Mbak, ambil saja." Pak Sukrah menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. "Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Jadi ngerepotin terus." Ku ambil rantang itu. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dimakan ya, Mbak. Itu masakan istri saya, pasti enak," ujar Pak Sukrah sambil nyengir. "Iya, Pak, pasti." Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. "Maaf, Mbak, nggak bilang ke kamu kalau aku mau nginep." "Iya, Mbak, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena dari tadi siang mbokku minta dikeloni sama Mbak." Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. "Minta dikeloni?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, tolong ya, Mbak. Dari siang Mbok nggak mau makan, nyariin Mbak Maya terus. Minta dikeloni." Dinda memegang lengan kananku. "Mbok kamu udah bisa bicara?" tanyaku pada Dinda. "Iya, Mbak, aku juga kaget soalnya udah lama banget Mbok nggak bisa bicara dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus," jelas Dinda. "Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas dan sekarang disuruh mengeloni Mbok Ibah yang menyeramkan itu." "Aneh ya, gimana ya, Din?" Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. "Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu. Ayolah, Mbak,
Kali ini saja, biar mbok saya mau makan, Mbak. Kasihan dia, kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda membawaku ke kamar Mbok Ibah. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. "Maya," desis Mbok Ibah. Suara itu kering dan terkesan mengerikan, sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Ibah tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. "Mbok," sapaku. Keloni aku. Mbok Ibah membalikan badan, dia menatapku dalam-dalam. "Iya, Mbok, tapi habis ini Mbok harus makan ya." Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Ibah. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setauku orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Ibah lalu membelakangiku. Perlahan kupeluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. "Dinda," aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbok Ibah, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang, kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. "Mbok, tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa." Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Dan bersambung. Itulah kisah Dinas Bidan bagian yang kedua. Kalau ada kesempatan nanti akan saya lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik Horor. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.